Cirebon. Halo, selamat pagi pemirsa. Mengawali hari Anda sebelum beraktivitas, kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya, Fitri Amalia, berikut Berita Lampung selengkapnya. Gerombolan pencuri menggasak 2 motor dari garasi indekos mahasiswi di Bandar Lampung. Belasan warga Lampung Utara dibawa ke rumah sakit akibat keracunan hidangan acara hajatan. Antusiasme warga mengikuti pemungutan suara ulang Kabupaten Pesawaran masih tinggi. Pasangan calon bupati yang kalah di pilkada akhirnya menang di pemungutan suara ulang. Seorang pencuri ponsel di warung ayam goreng di Jalan Putri Balau, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, Jumat pagi ditangkap warga. Tersangka nyaris babak belur dihakimi warga yang geram dengan perbuatannya. Kemarahan warga kemudian diredam oleh tentara dan polisi yang tiba di lokasi. Menurut korban, tersangka 2 orang datang mengendarai motor berboncengan. Satu pelaku menunggu di motor dan satu lagi masuk ke dalam warung. Tersangka mencuri ponsel yang diletakkan di meja dan terpergok oleh korban yang langsung meneriakinya maling. Pelaku yang panik kemudian membuang ponsel korban, namun korban akhirnya jatuh akibat jaketnya ditarik korban. Teman tersangka yang mengetahui banyak warga datang kemudian langsung tancap gas kabur. Udah masuk, saya jeritlah maling-maling dan keluar lewat sini. Saya tarik jaketnya sampai jatuh, baru dia ketangkap. Berapa orang deh? 2, satu naik motor sama dia, yang lain motor kabur. Dia mau ngambil apa dia? HP saya udah sempet di ini, karena ketahuan dilempar tadi di bawah situ, ke bawah ini. Itu, HP 2 itu sih yang baru mau diinin. Orang mana tahu nggak? Nggak tahu itu saya. Nggak tahu. Tersangka ditangkap dibawa ke Polsek Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka berinisial IT, umur 45 tahun, warga Kelurahan Kota Baru, Bandar Lampung. Pada kasus tersebut, ponsel korban selamat dari pencurian dan polisi masih mengejar teman tersangka yang melarikan diri itu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ini dia bukanya kan, terus masuklah pelan-pelan dia. Kawanan pencuri motor di Bandar Lampung masih gentayangan dan kian nekat. Yang terbaru kasusnya terjadi di salah satu indekos mahasiswi di Kelurahan Korpri Raya, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Dari garasi indekos ini, gerombolan pencuri menggasak 2 motor sekaligus. Pencurian terjadi pada Minggu pagi saat gembok gerbang sudah dibuka. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku 4 orang yang datang dengan mengendarai 2 motor. 2 pelaku bertugas mencuri motor di garasi indekos dan 2 lagi menunggu di luar. Dalam waktu sekitar 5 menit, para pelaku berhasil menggasak 2 motor milik mahasiswi yang tinggal di indekos ini. Karena memang biasanya ditaruh di sini juga biasa aja, nggak ada kewaspadaan buat kemalingan juga, jadi biasa aja. Cuman tadi pagi kaget tiba-tiba dibangunin sama mbak samping yang penjaganya juga. Dia bilang kalau motor aku udah nggak ada, jadi akunya kaget. Padahal aku tidur itu jam 5, jadi kejadiannya 6:30. Berarti benar-benar sama sekali nggak mendengar apapun gitu? Sama sekali nggak. Karena memang dari CCTV-nya juga mereka buka gerbang, buka ini segala macamnya pelan-pelan, tanpa dibolehin suara juga. Satu, terus di pojok satu. Yang di pojok itu dia
kondisi motor ya terkunci, terus kunci stang, terus kunci gembok cakram juga. Untuk yang di sini hanya kunci stang motornya aja. Pelaku 2 motor dengan 4 orang. Untuk ciri-cirinya yang bawa motor Beat ini dia pakai helm hitam. Pencurian telah dilaporkan korban ke polisi. Korban memberikan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali para pelaku. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Sebanyak 15 orang warga Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara, Sabtu siang dibawa ke rumah sakit diduga akibat keracunan makan dan hidangan acara hajatan. Para pasien umumnya mengalami pusing, mual, dan muntah, badannya lemas, dan suhu badannya naik. Menurut salah satu pasien, mereka mengalami pusing dan badannya lemas setelah pulang dari acara hajatan tersebut. Menu hidangan di acara itu jenis nasi putih, ayam sayur dan goreng, sayur mayur, dan makanan ringan yang telah dikemas dalam kotak. Badannya panas, lemas. Jadi yang dimakan yang dapat kunjungan itu apa aja isinya? Ada mie instan yang belum yang nasi bungkusan sama nasi sama ayam. Cuman itu aja ya? Ya. Jadi memang yang kita makan ayam sama nasinya aja ya? Setelah makan itu, subuh yang kita rasain? Perutnya Nyeri. Ya. Sudah berapa hari? 3 hari. Menangani dulu kegawat daruratannya ya. Dan memang kalau pasien kurang kita rawat dulu. Tapi baru hari ini Bu ya? Kemarin sudah ada yang masuk 2 orang. Dari kemarin ya? Dirawat, ya. Dari kemarin. Kemarin 3 pasien, hari ini? Tapi udah 8 masih berdatangan hampir 15-an. 15 pasien. Sama semua Bu ya? Ya kurang lebih sama lah, riwayatnya sama. Hingga Minggu siang masih ada 2 pasien yang dirawat di rumah sakit, sedangkan untuk pasien lainnya telah diperbolehkan pulang. Kasus dugaan keracunan massal itu telah diselidiki oleh Dinas Kesehatan dan Polres Lampung Utara. Petugas telah mengambil sampel makanan untuk dicek di laboratorium untuk mengetahui benar atau tidaknya makanan itu yang jadi penyebab dugaan keracunan massal. Ardi Haba melaporkan dari Lampung Utara. Jelas menangani dulu kegawat daruratannya ya. Dan memang kalau pasien kurang kita rawat dulu. Hijau-hijau agama, hijau-hijau agama. Dinding besi tempat pemasangan ornamen di lantai 2 dan 3 serta sebagian atap gedung DPRD Kabupaten Pesawaran ambrol pada Jumat siang. Runtuhan material tersebut menimpa beberapa ruangan di bawahnya hingga rusak berat dan menimpa seorang anggota polisi Pamong Praja. Oleh teman-temannya, korban langsung dibawa ke rumah sakit. Menurut saksi, saat kejadian tidak ada angin kencang dan tidak hujan. Penyebab gedung ambrol diduga akibat kondisi bangunan berusia 13 tahun tersebut sudah tidak kokoh. Kalau akibatnya kita ya belum tahu gitu kan, lagi proses lagi proses tadi ada dari polisi yang juga identifikasi kan ya. Yang jelas kalau umur kan udah 13 tahun lebih nih. Gitu. Langkah-langkah apa Ketua yang akan diambil? Sekarang pembersihan dulu biar nanti bisa beraktivitas, karena kan lantai 1 nggak terdampak. Cuma di bagian luar lah. Tidak ada korban jiwa ya? Ada Satpol PP 1. Ya luka ringan. Ambrolnya gedung DPRD tersebut tidak merenggut korban jiwa. Hingga Minggu siang kemarin, gedung DPRD belum diperbaiki. Petugas damkar, BPBD, dan para pegawai DPRD masih bergotong royong menyingkirkan material bangunan yang berserakan di tanah. Ari Susanto melaporkan dari Pesawaran.